dari kelompok 17. Di sini kami akan membahas bab 8 terkait penilaian saham dan strategi portofolio saham. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Skardan Abigail Maradi. Nama saya Muhammad Budi Sugiarto. Tak perlu berlama-lama, kami mulai untuk presentasinya. Yang pertama akan kita bahas adalah pendahuluan. Investasi itu sangat penting loh dilakukan sejak dini untuk menjaga kesehatan keuangan di masa depan. Saat masih muda, kita itu sebaiknya mulai berinvestasi agar ketika sudah tidak produktif lagi, kita tetap memiliki sumber keuangan yang stabil. Banyak orang membeli saham untuk berinvestasi dan berharap mendapatkan keuntungan seperti dividen atau kenaikan harga saham. Nah, menurut Malik pada tahun 2022, jumlah investor di pasar modal tahun 2022 mencapai 9,54 juta, dengan investor reksadana sekitar 8,86 juta, dan investor saham serta surat berharga lainnya sebanyak 4,13 juta, naik hampir 20% dari tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa investasi saham semakin diminati. Tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan, baik dari dividen maupun kenaikan nilai saham yang dimiliki. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah alasan investasi saham itu penting. Menurut Darmawan pada tahun 2017, menyebutkan beberapa alasan harus melakukan investasi saham. Yang pertama, banyak keunggulan dalam melakukan investasi di bidang saham. Jadi, saham itu instrumen investasi yang paling mudah diperdagangkan di pasar modal. Keunggulannya meliputi kemudahan transaksi, likuiditas tinggi, transparansi, akses fleksibel dari mana saja, modal awal yang terjangkau, keamanan dijamin pemerintah, lalu potensi keuntungan besar dari capital gain dan dividen, proses administrasi serta pajak yang sederhana dan bisa diwariskan kepada ahli waris. Yang kedua, perlindungan dana atas nama investor. Nah, investasi saham itu menjamin keamanannya secara legal karena dilindungi oleh lembaga pemerintah. Pemerintah juga mengatur pemisahan dua jenis rekening investor. Yang pertama, rekening sekuritas untuk dana yang diinvestasikan dalam saham, dan rekening dana investasi atau kita kenal dengan RDI, yang berdiri sendiri dan tidak digunakan untuk membeli saham. Lalu selanjutnya, perlindungan atas investasi saham yang dimiliki oleh investor. Jadi perlindungan terhadap fraud bagi investor saham itu dilakukan oleh PT penyelenggara. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis saham yang beredar di pasar modal. Yang pertama itu namanya common stock atau saham biasa. Jadi saham biasa itu biasa dikenal dengan common stock, yaitu salah satu surat berharga komersial dalam bentuk sertifikat atau piagam. Dalam hal ini, bukti kepemilikan berupa sertifikat atau piagam tersebut merupakan bukti bahwa seorang investor itu mempunyai hak dan tanggung jawab pada perusahaan yang menjadi tujuan investasi tersebut. Beberapa contoh biasa atau common stock sebagai berikut. Yang pertama nih, saham unggulan. Jadi saham ini itu mendapat pengakuan secara nasional dengan sejarah laba perusahaan, pertumbuhan, dan manajemen perusahaan yang semakin memiliki kinerja yang tinggi. Yang kedua itu ada namanya saham pertumbuhan. Jenis saham ini itu mempunyai peluang yang lebih besar dalam hal pertumbuhan laba yang tinggi dan menguntungkan dibandingkan dengan rata-rata saham pada umumnya yang diperdagangkan di bursa efek. Lalu ada saham defensif. Saham ini itu memiliki tingkat stabilitas yang tinggi, sehingga saham ini akan mempunyai daya tahan yang tinggi pada saat suatu negara mengalami resesi atau kondisi ekonomi negara
Selanjutnya yang akan kita bahas terkait penilaian saham biasa dan saham preference. Jadi Halim pada tahun 2007 telah menjelaskan bahwa kelebihan saham preferen adalah tanpa maturity atau jatuh tempo. Karakteristik saham preferen itu sendiri merupakan gabungan karakteristik saham biasa dan obligasi. Pemegang saham preferen akan selalu mendapatkan laba dividen tetap setiap periode, meskipun kondisi keuangan perusahaan mengalami peningkatan maupun penurunan. Pada tahun 2007, Halim juga menjelaskan, pada dasarnya, prinsip penilaian saham biasa sama dengan penilaian obligasi atau saham preferen. Kecuali satu hal penting yang membedakan, yaitu tingkat kepastian penerimaan di masa yang akan datang. Jadi pada obligasi dan saham preferen, tingkat penerimaan bukan merupakan masalah karena tingkat penerimaan dividen pada obligasi dan saham preferen itu dapat diketahui relatif pasti. Sedangkan pada saham biasa, penerimaan mendatang berupa dividen dan harga saham di masa yang akan tingkat risiko yang dihadapi oleh investor. Selanjutnya adalah portofolio saham. Portofolio saham ini adalah sebuah alat yang berisikan macam-macam jenis saham yang dimiliki oleh investor. Tujuannya supaya investasi bisa lebih aman karena risiko yang ia miliki tersebar. Misalnya, salah satu saham nilainya turun, masih ada saham lain yang bisa menyeimbangkan. Jadi dengan adanya portofolio ini, investor bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan berinvestasi. Berikut adalah contoh dari portofolio saham yang dimiliki oleh investor. Selanjutnya adalah manfaat dari portofolio saham. Manfaat yang pertama, portofolio saham dapat mengurangi risiko investasi dengan cara menyebar investasinya ke berbagai perusahaan dan sektor. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan peluang imbal hasil. Caranya, mengelola resiko dengan memilih kombinasi saham yang sesuai dengan profil resiko masing-masing. Manfaat yang ketiga yaitu untuk mencapai tujuan keuangan, seperti menyiapkan dana pensiun, biaya pendidikan, atau untuk pembelian aset. Selanjutnya, dalam pembuatan portofolio saham, investor memiliki dua strategi, yaitu strategi aktif dan strategi pasif. Contoh dari strategi aktif yang pertama, strategi momentum harga. Jadi contohnya, investor akan membeli saham yang trennya naik dan menjual ketika momentum mulai melemah, dengan harapan bisa meraih keuntungan dari tren tersebut. Yang kedua, strategi pemilihan saham.
Nah, di sini melibatkan analisis untuk memilih saham-saham tertentu yang dianggap memiliki potensi pertumbuhan atau nilai tinggi. Jadi investor biasanya menggunakan analisis fundamental atau teknikal untuk menilai kualitas saham. Yang terakhir, strategi rotasi sektor. Jadi strategi ini dilakukan dengan memindahkan investasi dari satu sektor ke sektor lainnya sesuai dengan siklus ekonomi. Misalnya nih, saat ekonomi tumbuh, investor fokus pada sektor industri dan keuangan. Sementara saat resesi, mereka beralih ke sektor seperti kesehatan atau barang konsumsi. Selanjutnya adalah contoh dari strategi pasif. Yang pertama ada strategi buy and hold. Jadi strategi ini dilakukan dengan membeli saham dan menahannya dalam jangka panjang tanpa sering melakukan jual beli. Karena investor percaya bahwa nilai saham akan naik seiring waktu meskipun ada fluktuasi jangka pendek di pasar. Lalu yang kedua yaitu strategi menyesuaikan indeks atau indexing. Strategi ini dilakukan dengan membentuk portofolio yang mencerminkan komposisi indeks pasar saham seperti IHSG atau LQ45 yang tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil investasi yang sejalan dengan kinerja pasar secara keseluruhan. Analisis fundamental. Menurut Adriana tahun 2020, analisis fundamental ini adalah analisis sekuritas atau surat berharga yang menggunakan data seperti data keuangan, data informasi pangsa pasar, perputaran atau siklus bisnis, dan sejenisnya. Analisis teknikal. Menurut Adriana tahun 2020, analisis ini digunakan untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati pergerakan harga saham tersebut di waktu yang lalu. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam berinvestasi saham, investor perlu memahami konsep dasar saham dan cara menilainya agar bisa memilih saham dengan return optimal. Pemahaman strategi portofolio, baik aktif maupun pasif, juga penting untuk menentukan langkah investasi. Selain itu, kemampuan membaca pergerakan saham melalui analisis teknikal membantu investor membuat keputusan yang lebih bijak dan akurat.